warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururina anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Kata-kata ta'zim wa ikraman kita semua kepada Abunda, Ummi beserta keluarga. Kata-kata ta'zim wa ikraman kita semua kepada seluruh guru-guru sedayah Bustanul Huda. Dan yang saya hormati para hadirin, kaum muslimin, para santriwan, dewan hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bobroknya akhlak bangsa Arab jahiliyah terlihat dari sikap, sifat maupun perilaku keseharian mereka. Kebiasaan mereka adalah meminum khamar, berjudi, berzina hingga praktek riba telah merebak dalam segala sisi kehidupan. Maka tak heran jika kondisi ini menjadi masa paling kelam dalam sejarah bangsa Arab. Kemerosotan akhlak kaum ini juga semakin terlihat dengan bertambahnya berhala di sekeliling Ka'bah. Tidak kurang dari 360 berhala, baik itu terdiri daripada tanah, kayu hingga batu, yang dimana puncak kebobrokan ini berimbas pada penumpasan bayi perempuan yang baru saja dilahirkan, dikalahkan oleh rasa tidak sanggup menanggung cacian, dikalahkan oleh rasa tidak sanggup menanggung hinaan dan makian. Bahkan mereka menganggap bayi-bayi tersebut adalah beban. Dengan tiada rasa kemanusiaan dan tiada rasa belas kasihan, mereka menguburkan bayi-bayi perempuan yang baru saja dilahirkan. Maka kondisi bangsa Arab yang sembrono dari sisi moral ini, yang sembrono dari sisi akhlak ini, tidak mampu menolak kehadiran seorang anak dari keturunan Bani Hashim dengan keindahan yang tak terbantahkan. Maka oleh sebab demikian, pada malam yang berbahagia ini, izinkan kepada Al-Fakir untuk menyampaikan satu syarahan singkat yang berjudul Pesona Akhlak Baginda Sayyidina Maulana Muhammad dalam berbentuk karakter terbaik umatnya. Ma'asyiral muslimin, dewan hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi kita diangkat oleh Allah menjadi Rasulnya, beliau banyak digemari, beliau banyak dicintai, dikarenakan kegemaran mereka, dikarenakan kecintaan kepercayaan mereka terhadap Nabi Allah Muhammad. Mereka pula yang memberikan gelar, yang dimana gelar ini belum pernah diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Al-Amin, orang yang dapat menerima amanah, orang yang sopan lagi santun, semuanya melekat pada jiwa baginda Sayyidina Maulana Muhammad. Tetapi tatkala beliau mulai menyebarkan dakwah, tatkala beliau mulai berdiri di atas bukit Safa untuk menyuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam hinaan, berbagai macam cacian, makian, lemparan batu kotoran beliau rasakan. Perlahan tetapi pasti, itulah misi utama baginda dalam membentuk karakter terbaik umatnya. Utusan Allah yang agung itu menyuruh bukan melalui perdebatan, menyuruh manusia bukan melalui paparan argumentasi panjang dan lebar, ataupun bukan berupa paksaan-paksaan, tetapi akhlaknya lah, tetapi sopan santun dan kebijaksanaan tutur kata yang tak pernah menyakiti itulah yang menuntun manusia yang paling keras hatinya sekalipun tunduk melalui syahadat. Tatkala kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Nuh, Allah musnahkan mereka, Allah azab mereka, Allah tenggelamkan mereka dikarenakan akhlak yang sudah sekarat, dikarenakan moral yang sudah sekarat, yang dimana kondisi ini tercermin dari doa-doa Nabi terdahulu dalam munajat mereka kepada Allah tentang betapa susah
kisahnya tentang betapa payahnya mendidik akhlak dan moral, maka Nabi kita mampu bertahan dengan ketabahan hati dan kesabaran yang tak tertandingi. Bahkan di saat beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil dua orang yang beliau cintai, dua orang yang selalu melindungi beliau. Di saat pertama kali beliau menyebarkan dakwah, mereka datang kepada Abi Talib pamannya. Mereka tawarkan dunia beserta isinya agar beliau berhenti untuk berdakwah. Tapi apa kata Nabi kita? Ya ampun wahai paman, law wada'a syamsa fil yamin, kalau mereka meletakkan matahari di sebelah kananku, wal qamara fil yasir, dan bulan di sebelah kiriku, ala atruka hadza, untuk meninggalkan ini perkara, untuk meninggalkan dakwah menyembah Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak akan pernah kutinggalkan. Satu lagi istri beliau Ummul Khadijah, di saat beliau menerima wahyu yang pertama, beliau kedinginan, dia yang menyelimuti. Dia datang kepada Warakah bin Naufal pamannya. Apa kata Warakah? Malaikat yang pernah datang kepada Nabi Ibrahim, malaikat yang pernah datang kepada Nabi Isa, telah datang kepada suamimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pohon tempat berteduh itu pun patah. Maka bergantung kepada makhluk akan kecewa, bergantung kepada kawan akan menjadi lawan, bergantung kepada sahabat akan menjadi musuh. Maka bergantunglah kepada Dia, Hayyun la yamut, Dia yang hidup tidak akan pernah mati. Sesungguhnya ujian itu Dia beri agar sujud kita lebih lama, cobaan itu Dia kirimkan agar doa kita lebih khusyuk. Maka di saat kita mampu bertahan dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan, Allah akan mengangkat derajat kita. Maka tunaikan hak-hak Tuhanmu, maka Tuhanmu akan menunaikan semua hak-hakmu. Masyaallah muslimin, kaum muslimin sedang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai di situ cobaan beliau rasakan. Dengan hati yang luka, dengan hati yang sepi, yang sunyi, ditinggalkan oleh kekasih tercinta, ditinggalkan oleh paman yang tercinta, beliau hijrah ke negeri Taif. Apakah beliau disambut dengan ahlan, artinya keluarga? Apakah beliau disambut dengan sahlan, artinya kemudahan? Kau datang ke sini Muhammad, segala urusanmu akan mudah. Kau datang ke sini Muhammad, kau jadi keluarga. Tetapi lemparan batu, tetapi lemparan kotoran, makian, cacian mereka jadikan sebagai kata-kata sambutan. Sampai pelipis beliau pun berdarah. Beliau bersembunyi di belakang batu yang besar. Sampai datanglah malaikat Jabal, malaikat penjaga gunung. Ya Muhammad, kau tunjukkan kepadaku mana gunung yang lebih tinggi. Kau tunjukkan kepadaku mana batu yang lebih besar. Akan aku balikkan gunung tersebut, akan aku lemparkan gunung tersebut ke atas mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, hati yang luka biasanya akan kecewa, tetapi tidak dengan karakter baginda Sayyidina Maulana Muhammad. Asallahu ayyukrim aslabikum. Ya Allah, ya Tuhanku, keluarkan dari sulbi-sulbi mereka, keluarkan daripada anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, keturunan-keturunan mereka, mani'udullah, siman-siman yang beriman kepada Allah, siman-siman yang selalu bertakwa kepada Allah, wala yusyrika bihi syai'an, dan tidak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin, doa Nabi pun terbukti. Beberapa tahun kemudian berbondong-bondong masyarakat Taif masuk agama Islam. Pesona akhlak baginda Sayyidina Maulana Muhammad perlahan-lahan menggugah jiwa, perlahan-lahan menggugah mereka yang dahulu penentang, sekarang menjadi penyayang, yang dahulu pencaci pemaki, sekarang jadi saling melindungi. Pesona akhlak baginda, kejahatan dibalas dengan kebaikan yang dipraktekkan beliau, perlahan-lahan menjadikan musuh menjadi sahabat. Maka kesimpulan pada malam yang berbahagia ini, kita sebagai umatnya baginda sudah sepatutnya, sudah sewajarnya kita menjadikan beliau sebagai suri teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikarenakan beliau itu merangkul bukan memukul, beliau itu mengajak bukan mengejek, beliau itu mengayomi bukan menghakimi. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Maka apabila kita sebagai umatnya mampu meneladani sebahagian saja daripada akhlak beliau, mampu menjadikan beliau sebagai suri teladan, kita akan menjadi umat yang gemilang, umat yang bermartabat, yang siap mengukir kembali keagungan Islam. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita dijadikan sebagai hamba yang benar-benar taat pada perintah Tuhannya dan taat pada perintah Nabinya. Idza zakat alaika dunya faqul ya Allah, wa idza sta'anta fas'al billah. Maka jika engkau
mintalah tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Dia kita menyembah dan kepada Dia kita mohon pertolongan. Maka hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.